Oke, jadi adalah Infinix Zero 30 5G yang 1 bulan lalu udah saya spoiler dan saya prediksi pakai harga India, harganya itu 4,6 juta. Tapi ternyata harga resmi Indonya lebih murah dengan 4.099.000. Gila, murah banget. Dan ada satu lagi si Infinix Zero 30 4G yang harganya 2,8 juta. Curve juga. Emang Transition Holding ini gila. Jadi sekitar 1 bulan lebih yang lalu saya diundang sama Infinix ke Italia untuk menghadiri acara launch globalnya. Dan akhirnya di tanggal 26 Oktober nanti Infinix Zero 30 series bakalan resmi launching ke Indonesia. Dan di sini udah ada dua-duanya, jadi ada yang 4G, ada yang 5G. Tapi kalau kita lihat di sini, keduanya ini dari segi packaging sama, bedanya di jualannya. Kalau yang 4G dia jualannya itu 50 megapiksel front vlog kamera dengan resolusi 2K 30 fps, sedangkan yang 5G di 4K 60 fps. Wah, kalau kita lihat sekarang ya, kamera-kamera HP yang harga 6 jutaan aja biasanya 1080p 30 fps. Infinix di harga flash sale nanti di tanggal 26 itu jadi 4.099.000. Harga normalnya 4.299.000. Yang Zero 30 4G ini harga flash sale-nya 2.899.000, harga normalnya 3.099.000. Gila, ini murah sih. Tapi coba kita lihat dulu dari sisi spesifikasinya apa perbedaannya. Yang jelas chipset ya, kalau yang Zero 30 5G ini dia pakai Dimensity 8020 dan RAM-nya kalau kita lihat di sini up to 21 GB, tapi RAM-nya sebenarnya itu 12 GB. Jadi udah kayak HP flagship, bayangin 4.100.000 kita udah dapat RAM 12 GB. Terus untuk layarnya curve, tapi bedanya dengan Zero 30 yang vanilla yang bukan 5G itu di refresh rate. Kalau yang Zero 30 biasa itu 120 Hz, sementara untuk yang Zero 30 5G ada di 144 Hz. Kalau untuk kameranya sebenarnya sama-sama 108 megapiksel, tapi untuk yang Zero 30 5G ini dia ada OIS Ultra Clear Camera. Kalau yang basic, yang vanilla ini dia nggak ada, cuman Ultra Clear Camera aja. Terus chipsetnya jelas beda, yang ini pakai Helio G99 ya, chipset lama sih ya, chipset yang biasanya juga dipakai di Infinix. Ini udah chipset beberapa tahun yang lalu. Terus untuk supercharge-nya dia ada di 45 watt yang basic, dan yang varian 5G ada di 68 watt. Memang kemarin tuh lagi gencar ya HP curve yang paling murah di harga 1.899.000 ketika flash sale, dan harga normalnya 2.200.000 dari grupnya Transition Holding juga. Cuman bedanya dengan si Infinix ini jelas curve-nya Infinix lebih baik karena refresh-nya lebih tinggi. Kalau yang kemarin 60 Hz, ini 120 Hz dan juga 144 Hz. Terus dari sisi chipset dibandingkan dengan yang kemarin yang T616, G99 ini ya lebih atas lah kelasnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan si MediaTek Dimensity 8020. Dia aja udah support 5G. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka keduanya. Kalau packagingnya sama, apakah dalamnya sama? Seharusnya enggak sih. Kalau misalkan sama sih bahaya. Nanti Zero 30 5G-nya nggak begitu laku kalau misalkan desainnya sama. Dari sini udah kelihatan masih sama plastiknya. Jadi tetap dengan jualannya 4K 60 fps dengan plastik warna kuning kayak gini, sama keduanya. Terus di sini ada apa aja? Coba kita lihat. Jadi kita dapat buku panduan beserta transparent case dan juga ada plastik screen protector ya. Yang ini tipis, sayangnya ini bukan tempered glass, jadi kayak cuman plastik pelindung aja. Terus ada adapter, yang adapternya ini 68 watt. Terus kabelnya Type C to Type A, dan SIM ejectornya ada di sini. Jadi udah nggak di plastik obat lagi kayak di seri Hot. Terus yang Zero 30 4G sama juga, jadi kita dapat plastik protektor tipis kayak gini, dapat transparent case. Buku panduan bedanya hanya di adapter. Nah, adapternya yang varian 4G itu di 45 watt, dan kabelnya pun juga sama ya, SIM ejector letaknya juga sama. Oke lah, jadi sekarang coba kita buka dulu yang varian 4G ya. Kalau tampak belakang dia sama-sama warna gold, tapi goldnya ini beda finishingnya. Wah, jadi kayak gini untuk warna bagian belakangnya. Sama-sama gold tapi agak beda, dan untuk yang varian 4G ini namanya adalah Sunset Gold. Untuk si Infinix Zero 30 5G namanya adalah Golden Hour. Wah, sayang ya, saya itu sebenarnya pengen yang warna hijau. Yang warna hijaunya itu bagus. Kemarin pas di Italia saya sama Mundiar, hijaunya itu pakai leather, jadi nggak pakai bahan kayak gini. Jadi kesannya itu lebih mewah. Terus kalau dari sisi bingkai kamera selera sih, tapi kalau saya suka yang Zero 30 5G karena kayak lebih ngeblend aja dengan desainnya. Kalau ini ada kayak semacam space yang menurut saya
kayak nggak sinkron gitu. Jadi masih lebih bagus si Infinix Zero 35G. Tapi ini selera ya. Dan kalau tampak depan, sama-sama curve-nya. Karena memang varian Zero atau seri Zero itu bisa dibilang seri flagship-nya Infinix lah. Walaupun flagship-nya Infinix itu kelasnya di 2,8 juta dan 4 juta. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya di bagian sini udah ada kayak semacam plastik pelindungnya. Mungkin itu tadi sebagai backup ya. Di varian 4G-nya juga udah ada. Dan kalau dari segi build quality sih mirip ya, solidnya pun juga mirip antara yang 4G dan juga 5G. Oke lah, jadi sekarang langsung aja coba kita nyalakan sambil kita lihat perbedaannya kalau secara software dan juga performa. Cuman tulisannya ini beda ya. Kalau ini kan 108 megapiksel autofocus ultra clear. Kalau yang di Infinix Zero 35G ini warnanya kurang kontras karena warnanya juga gold, tapi di sini tulisannya itu OIS ultra clear lens. Wah, semoga kalian bisa kelihatan ya. Oke, jadi settingan brightness-nya udah saya samain dan ini juga udah kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Dan sekarang coba kita lihat dari sisi kualitas layar ya. Wah, jelas kalau secara refresh rate sih lebih smooth yang 5G karena dia 144 Hz, sementara yang 4G itu masih di 120 Hz. Dan untuk screen refresh rate-nya ini dia keduanya masih di auto, cuman kita bisa lock di 120 Hz dan 144 Hz untuk yang 5G. Cuman yang 5G ini bisa kita lock juga di 120 Hz. Jadi ada 3 pilihan, 60, 120, 144. Sementara yang 4G cuma 2 pilihan, 60 dan juga 120 Hz. Yang jelas kalau secara refresh rate ya kerasa ya. Jadi yang kanan kalau kalian lihat yang 5G itu memang kerasa lebih smooth. Walaupun 120 Hz-nya juga masih oke, tapi 144 ini terlalu licin tuh. Wush. Kalau ini ya oke, tapi ini lebih kenceng dengan 144 Hz. Kalau kalian ingat pas saya bikin video previewnya Infinix Zero 35G, saya komplain ke Infinix kalau kameranya tolong diperbaiki lah. Karena kan tagline-nya itu front vlog kamera, tapi kamera depannya itu kayak exposure-nya naik turun gitu. Dan untuk versi resminya ini tadi ternyata udah ada software update. Dan ini juga banyak update tentang kameranya. Jadi kameranya kayak gimana sekarang? Langsung aja kita coba. Oke, jadi ini adalah kualitas dari Infinix Zero 30 yang sebelah kanan dan Infinix Zero 30 5G yang sebelah kiri. Kelihatan sih ya, kalau misalkan lebih smooth yang Zero 30 5G. Kalau kita gunakan untuk jalan kayak gini. Ini saya pegang tangan satu tapi saya pakai rig. Dan sekarang kondisinya lagi gerimis. Jadi kalau misalkan masih bisa dengar suara saya dengan enak ya, berarti mic noise cancel-nya bagus. Dan di situ kelihatan ada jitter-jitternya ya. Kalau di sini nggak ada. Dan kalau untuk backlight, coba kalau misalkan di situ, nah backlightnya cukup oke di Zero 30 5G. Jadi bangunan itu nggak tampak terlalu flat. Tembok putih yang sebelah situ masih kelihatan. Kalau di sini, masih kelihatan juga ya. Cuman SDR-nya sih, kalau saya lebih pilih Zero 30 5G. Sekarang kita coba untuk jalan. Dan di depan situ ada Pak Tukang yang lagi benerin rumah. Jadi kalau misalkan suaranya itu juga kefilter dengan baik, berarti masih oke. Nah, tuh banyak tukang. Kita sekarang gunakan untuk jalan. Hujan. Oke, jadi sekarang saya ngetes di luar sambil hujan-hujanan. Kerasa sih ya 2K 30 fps-nya di Infinix Zero 30 yang pakai Helio G99 2K 30 fps. Dia ada jitter-jitternya. Sedangkan kalau di Zero 35G smooth. Nah, ini perbedaannya 4K 60 fps sama 2K 30 fps kalau kita sejajarin kayak gini. Wah. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Oke, sekarang kamera belakangnya 4K 30 fps dan 2K 30 fps. Wah, ini lebih kelihatan ya. Jadi kalau kita gunakan untuk jalan, tuh kelihatan gempanya yang mana, stabilnya yang mana, kelihatan sih. Dan kalau misalkan kita coba tangan untuk fokus, nah ini fokus ke tangan saya, sekarang berubah. Fokusnya lumayan cepat. Sekarang kita coba di Zero 30 yang vanilla atau yang bukan yang 5G ya. Dia exposure-nya masih, ini fokusnya kurang terlalu fokus, dan exposure-nya juga masih naik turun. Coba kalau misalkan saya agak tutup aja lensanya di daerah sini, wah lebih enak yang Zero 30 5G sih. Tuh fokusnya langsung dapat dan cepet. Wah, kalau kita gunakan untuk zoom, misalkan zoom
Apa ya? Kita coba zoom untuk tiang listrik ini. Set. Nah, ini ada banner di sini. Kita gunakan untuk jalan, terus kita coba untuk tracking shot kayak gini. Wah, kelihatan ya. Yang lebih smooth yang mana? XDR juga saya lebih pegang 035G. Sekarang udah bagus. Kalau dulu di Italia itu exposure-nya masih naik turun. Ini nggak terlalu kelihatan. Nah, dulu 035G itu exposure-nya itu kayak yang 034G. Jadi untuk exposure-nya tap-tap itu kurang smooth. Kalau ini udah cukup oke. Dan ini kalau misalkan kita gunakan untuk indoor ya. Wow. Kerasa memang si 2K ini lebih terang karena dia mainnya kan di 30 fps, 60 fps itu memang biasanya lebih gelap. Tapi lampunya nggak ada yang flicker, jadi kalau kalian lihat lampu saya di studio, kayak kelihatan flicker di sini. Wah. Kalau untuk performanya di Antutu versi 10 ya jelas ya si MediaTek Dimensity 8020 ini menghajar G99. G99 dapatnya skor 411.000 sedangkan ini 700.000. Dengan detailnya kira-kira kayak gini. Jadi kalau saya sih dengan selisih sekitar 1 jutaan ya saya bakal langsung ambil si Infinix Zero 35G ini. Karena performanya ini bukan cuma di Genshin Impact aja, tadi ketika sempat kita cobain untuk Mobile Legends, si Zero 35G dengan Dimensity 8020-nya itu bisa dapat refresh rate ultra, jadi dia bisa stabil di average FPS 119. Dropnya cuma di 97 FPS. Genshin Impact dengan settingan medium ya, bukan lowest, dia bisa dapat average 55 FPS, drop FPS-nya itu cuma di sekitar 37. Sedangkan kalau MediaTek G99 Mobile Legends-nya ya di average 60 FPS, Genshin Impact-nya average-nya di 38 FPS. Jadi ya dengan selisih 1 juta, kira-kira kalau kalian bakalan pilih yang 034G atau 5G? Coba tulis di kolom komentar nih. Apalagi kalau dari segi RAM juga beda ya. RAM-nya si versi 5G ini lebih gede, 12 GB. Walaupun untuk harga 2,8 juta atau kita bilang aja 3 juta untuk harga normalnya, RAM 8 GB juga udah oke banget. Cuman biasanya grupnya Transition Holding termasuk Infinix untuk multitouch itu agak pelit karena biasanya cuma dapat 5 multitouch. Jadi coba langsung kita praktekkan 1 2 3 4 5. Wow, udah bisa 10 touch ya sekarang ya. Tuh bisa 10 touch. Dan yang varian bisa juga. Jadi yang varian 4G juga bisa 10 touch. Udah nggak pelit sekarang. Terus untuk Netflix keduanya sama-sama bisa security wideband L1. Jadi kita bisa nonton playback itu di Full HD. Cuman untuk yang versi 5G dengan Dimensity 8020-nya ada satu tambahan kodek lagi dengan EV1. Tapi kalau di YouTube agak beda ya. Upskillingnya lebih bisa gede yang 5G. Jadi kalau yang 5G itu bisa 2160p 60 fps. Sementara untuk yang 4G bisanya mentok di 1440p 60 fps. Tapi coba kita lihat walaupun resolusinya beda, kira-kira untuk kualitas layarnya kayak gimana. Dan untuk kualitas layarnya kalau di mata saya ya kayaknya sama-sama aja ya. Walaupun refresh rate-nya lebih kenceng yang varian 5G, terus tampak depan juga sama, jadi sama-sama lega kalau digunakan untuk nonton karena memang layarnya yang curve. Terus selfie kameranya juga pakai water drop kayak gini, jadi lega. Tuh, di kamera kayaknya juga nggak terlihat ada perbedaan ya. Walaupun secara resolusi yang 5G tadi bisa di upscale ke 2160p 60 fps. Kalau yang 4G di 1440p. Tapi kayak nggak ada perbedaan tuh, kalian lihat warna daunnya, warna ulatnya, semuanya kayak ya sama-sama aja. Sekarang kita coba kalau untuk soundnya deh. Jadi ini adalah yang 5G. Kalau kita mentokin suaranya itu kira-kira kayak gini. Speakernya stereo sebenarnya, cuman yang paling bawah ini yang paling dominan. Jadi kalau yang bawah saya tutupi, atas juga ada tapi kecil banget. Kalau atas saya tutupi masih oke karena suara bawahnya yang dominan. Tapi untuk kelas harganya yang 4 juta, bassnya masih ada tuh. Entah kalian bisa dengar atau enggak karena tergantung speaker kalian, tapi di sini sih bassnya masih oke sih, nggak terlalu cempreng. Sekarang kita coba yang 4G, gimana audionya? Mirip ya, karakternya pun sama, letaknya pun juga sama, speakernya stereo sama. Jadi kalau kalian beli smartphone karena audionya, ya mending beli yang basic aja, yang 4G aja. Karena
speakernya sama aja. Terus untuk sensor-sensornya keduanya juga sama, cuman lebih enak yang 5G ya. Untuk sensor gyronya itu lebih responsif tuh. Kalau yang ini ada tapi dia kayak kurang gercep kayak si 5G. Si 5G ini lebih kenceng aja sensor gyronya. Jadi kalau kalian suka main PUBG dengan pakai sniper, ya sensor gyro ini lebih enak karena lebih akurat. Terus sensor-sensor lain kayak temperatur, proximity, accelerometer itu semuanya ada di sini, nggak ada yang absen. Bahkan NFC di varian termurahnya aja udah ada NFC. Jadi di 5G-nya jelas juga udah ada NFC-nya. Untuk konektivitas juga sama ya, si Helio G99 dengan Zero 34G-nya ini juga masih kedapatan Wi-Fi 6. Ya, jadi yang seri tertingginya yang 5G juga jelas ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya pun juga udah pakai Bluetooth versi 5.2. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands-on preview sedikit dari Infinix Zero 30 series 4G dan juga 5G yang launching globalnya 1 bulan lebih yang lalu. Resminya baru sekarang. Untungnya harganya ini sekarang jauh lebih murah ketimbang prediksi kita. Karena prediksi saya 4,6 juta. Karena di India itu harganya 4,6 juta. Ternyata di sini harga flash sale-nya nanti itu 4.099.000. Harga normalnya 4.299.000. Selisih 200.000 sebenarnya. Jadi Grup Transition Holding ini menurut saya di kelas 1, 2, 3, 4. Wah, gak ada lawan ya. Karena selain Curve gak kayak yang kemarin digabungkan dengan entry level si Zero 35G ini digabungkan dengan chipset MediaTek Dimensity dengan RAM 12GB, storage-nya juga 256GB dan kamera depannya bisa 4K 60fps. Kamera belakangnya juga 4K 60fps. Nanti reviewnya kita bahas lagi lebih banyak tentang efisiensinya dan berbagai macamnya. Tapi sementara untuk first impression saya sih dengan beberapa software update-nya setelah yang kemarin saya bahas, ya lebih baik sih ketimbang yang kemarin. Karena yang kemarin tuh exposure-nya kayak ngaco dan terlalu gempah. Kalau ini masih oke lah kameranya. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.